Salam Skapsa. Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 semester genap, mari kita simak materi berikut ini. Oke, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 11 semester genap pertemuan yang pertama, di mana ada beberapa KD yang akan kita pelajari nanti atau kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah 3.2 menerapkan cara perawatan sistem pelumasan, 4.2 merawat secara berkala pada sistem pelumasan, 3.13 menganalisis gangguan pada sistem pelumasan, 4.13 adalah memperbaiki sistem pelumasan. Jadi untuk pertemuan pertama nanti kita penuh membahas tentang sistem pelumasan pada sepeda motor, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi dari sistem pelumasan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis sistem pelumasan. Yang ketiga, siswa mampu mendiagnosa kerusakan sistem pelumasan. Dan yang terakhir adalah siswa mampu memperbaiki kerusakan pada sistem pelumasan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah fungsi sistem pelumasan, ada 4. Yang pertama, mengurangi gesekan. Yang kedua, menjaga kebersihan mesin. Yang ketiga, mendinginkan mesin. Dan yang keempat, merapatkan antar komponen. Nanti kita akan membahas satu persatu keterangan daripada 4 fungsi sistem pelumasan. Yang pertama adalah mengurangi gesekan. Apakah itu gesekan? Gesekan adalah tenaga yang menghambat terjadi di antara permukaan dua benda yang bergerak dan relatif keduanya saling menahan gerakan. Nah, pasti kalau jika ada dua benda yang bergesek, pasti akan menghambat daripada pergerakan dua benda tersebut. Lalu pelumasan itu apa? Pelumasan adalah proses yang menghambat mengurangi terjadinya gesekan. Nah, misalkan antara piston dan dinding silinder, kalau tidak ada pelumasan maka akan terjadi hambatan yang terlalu tinggi dan kedua komponen tersebut akan panas atau overheating. Dampaknya apa? Jika terjadi gesekan, yang pertama adalah kehausan, yang kedua panas, tadi sudah dibahas, yang ketiga adalah suara bising. Panas yang timbul akibat gesekan akan terbawa sebagian oleh sirkulasi pelumas di dalam mesin, sehingga dampak kerusakan akibat overheating akan terhindari. Akibatnya, terlapisinya permukaan dan juga berfungsi sebagai bantalan antara logam. Maka dampak suara bising logam-logam yang bergerak tadi akan berkurang. Itu yang pertama, mengurangi gesekan. Lanjut yang kedua adalah menjaga kebersihan mesin. Maksudnya apa? Pada cairan pelumasan atau pada oli itu terdapat zat adiktif. Apakah itu zat adiktif? Adalah zat yang memiliki fungsi. Yang pertama adalah mengendalikan pembentukan deposit yang disebabkan oleh thermo-oxidative degradation. Ya, apa itu? Ya, pasti kalian penasaran. Nanti jangan lupa di Classroom ada modul ya atau materi, nanti silahkan di-download supaya kalian tahu pengertian dari kosakata tadi. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penggumpalan kontaminan, dan yang ketiga adalah mencegah penguapan oli pada permukaan logam panas. Pasti oli atau cairan jika terkena panas akan menguap. Ya. Lanjut ke yang ketiga fungsinya, mendinginkan mesin. Maksudnya apa? Panas pada permukaan logam akibat proses pembakaran dan gesekan akan terbawa sebagian oleh aliran sirkulasi minyak pelumas, sehingga mesin tidak overheating. Ya. Bagian mesin yang terserap panasnya antara lain bearing, piston, mungkin ada katup, dan camshaft ataupun noken as. Yang keempat adalah merapatkan antar komponen. Ya, maksudnya bagaimana? Untuk menyumbat dengan baik rongga-rongga yang terdapat pada dua komponen yang bergerak. Misalnya pada cincin torak dengan dinding silinder. Itu dirapatkan oleh minyak pelumas tadi.
Fungsinya apa? Sehingga tekanan kompresi relatif terjaga. Itulah penjelasan dari fungsi sistem pelumas ada 4 tadi. Kita lanjut, yang berikutnya adalah klasifikasi minyak pelumas. Ada 2. Yang pertama adalah standar untuk kekentalan atau viskositas, misalnya ada SAE ya. Yang kedua adalah standar untuk mutu atau kualitas, misalnya API. Nanti apa itu SAE atau apa itu API, nanti kita bahas seluruhnya. Yang pertama adalah viskositas atau standar untuk kekentalan. Menggunakan SAE atau Society of Automotive Engineering. Untuk menyatakan kekentalannya, minyak pelumas biasanya diberikan angka. Contoh, SAE 20, SAE 30, SAE 40. Maksudnya apa? Semakin besar angkanya, berarti minyak pelumas semakin tinggi viskositasnya atau semakin kental. Ada tabelnya ya, biasanya SAE 10, 20 encer sekali, digunakan untuk sistem hidrolis. SAE 30, SAE 40 umumnya digunakan untuk kendaraan, bisa di sepeda motor ataupun mobil atau diesel. Yang terakhir ada SAE 50 digunakan pada mesin yang bekerja pada temperatur tinggi. Namun selain SAE tadi, ada juga yang menggunakan 2 batas indeks angka. Minyak pelumas jenis ini disebut dengan multigrade. Kalau cuma SAE 30, SAE 40 tadi disebut single grade. Kalau ada angka yang lain atau batasan yang lain disebut multigrade. Minyak pelumas ini muncul untuk mengatasi perubahan viskositasnya akibat kenaikan temperatur pada pemakaiannya, yaitu semakin panas viskositasnya, minyak akan makin encer. Maka untuk mengatasi hal itu, minyak pelumas diberi zat tambahan untuk mempertahankan viskositasnya. Contoh, SAE 3050. Saya ulangi, SAE 30W50. Artinya apa? Huruf singkatan dari W itu adalah winter atau dingin. Jika pada suhu dingin, indeks angka kekentalannya mencapai lumas 30 encer. Tetapi jika suhunya panas, indeks kekentalannya minyak adalah 50. Yang kedua adalah standar untuk mutu atau kualitas. Ada API. Apakah itu API? API adalah American Petroleum Institute, di mana kualitas dan pemakaiannya tidak ditulis dalam indeks angka, tetapi dalam bentuk huruf. Misal huruf S atau huruf C. Huruf S digunakan untuk mesin berbahan bakar bensin, dan huruf C digunakan untuk mesin diesel. Kemudian ke huruf akan menyatakan tingkat kualitasnya. Berikutnya, macam-macam sistem pelumasan. Ada sistem pelumasan motor 2 langkah dan ada sistem pelumasan motor 4 langkah. Apakah sama? Nah, nanti kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah sistem pelumasan motor 2 langkah. Ya, ada 2, sistem pelumasan campur langsung dan yang kedua adalah sistem pelumasan terpisah. Yang pertama, sistem pelumasan campur langsung. Itu maksudnya bagaimana? Yaitu sistem pelumasan jenis ini biasanya digunakan pada motor lama, yaitu minyak pelumas langsung dicampurkan ke dalam tangki bahan bakar. Nah, jadi minyak dan oli dicampur jadi satu. Itulah yang disebut sistem pelumasan campur langsung. Cara kerjanya seperti apa? Oli pada bak engkol langsung dengan bahan bakar pada tangki langsung dicampur. Oli dan bahan bakar ikut aliran gas ke ruang bakar atau ruang engkol dan silinder dan melumasi bagian-bagian motor sebelum campuran tersebut terbakar. Jadi antara bahan bakar dan oli itu campur jadi satu ya, dibakar. Ciri-cirinya adalah sistem pelumasan paling sederhana yang pertama. Yang kedua, pemakaian oli boros, timbul polusi karena oli ikut terbakar, jadi ada asapnya. Yang ketiga, dipergunakan pada motor 2 tak kecil. Yang terakhir adalah menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin.
Itu yang pertama penjelasannya. Dan yang kedua adalah sistem pelumasan terpisah. Pada sistem pelumasan motor 2 tak jenis ini, minyak pelumas ditempatkan pada tangki khusus terpisah dengan bensin. Jadi ada wadah sendiri. Dan menggunakan pompa minyak pada saat mencampur. Sifat-sifat atau ciri-cirinya seperti apa? Ya, berdasarkan volume pemompaan, nanti ada makin cepat putaran, semakin banyak pemompaan. Semakin terbuka ketup gas, semakin panjang langkah pemompaan yang diperoleh antara posisi pembatas dan pengatur posisi gas. Yang pasti tiap sistem memiliki keuntungan dan kerugiannya. Untuk sistem pelumasan terpisah, keuntungannya diantaranya pelumasan sesuai untuk tiap tingkat perubahan tingkat kecepatan motor. Yang kedua, pemakaian oli lebih ekonomis daripada pelumasan campur langsung. Dan yang ketiga, perbandingan campuran oli dan mesin dapat diatur dengan menyetel atau mengatur posisi gas atau handle gas. Berikutnya, pelumasan motor 4 langkah. Berbeda ya untuk 2 langkah tadi. Pada 4 langkah seluruh bagian-bagian dilumasi dengan satu jenis minyak pelumas. Jadi hanya ada pada mesin saja. Memiliki sifat atau ciri-ciri pelumasan lebih teratur dan merata. Yang pertama, digunakan pada motor 4 dan diesel 2 tak. Penjelasan berikutnya adalah oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu. Pada jenis ini, bak oli atau karter menjadi satu dengan mesin jenis ini. Digunakan pada semua mesin sepeda motor 4 tak karena konstruksi lebih praktis dan pelumasan pada semua bagian mesin lebih merata. Mesin, kopling, transmisi. Cara kerja, oli yang berada di bak engkol ya atau di mesin dihisap oleh pompa oli melalui saringan oli. Yang selanjutnya, oli akan ditekan dan disalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Antara lain, poros engkol, mekanisme katup, persneling, kopling, dan lain-lain. Ya, itulah penjelasan daripada sistem pelumasan pada sepeda motor. Ya, untuk tugas pertama ya, kelas 11 TBSM semester genap untuk mapel PMSM ada 5. Silahkan dibaca, nanti dikerjakan dan dikirim di Google Classroom-nya masing-masing. Jika ada penjelasan dari materi yang belum tersampaikan, silahkan bisa mengunduh atau mendownload materi pada Google Classroom. Di sana ada modul. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.